Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Ya, kita akan renungan singkat pagi hari ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Kami mengucap syukur Bapa buat pagi hari ini. Kembali kami datang kepadamu. Biar pagi hari ini Engkau yang berfirman kepada kami, menyampaikan isi hatimu, Engkau berkenan membukakan rahasia firman-Mu sehingga kami boleh mengerti dan kami boleh semakin mengenal Engkau, sehingga kami boleh diberitahu jalan-jalan-Mu dan hidup kami boleh semakin menyenangkan hati-Mu. Kami sambut firman-Mu pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, di Markus pasal yang ke-6 ayat 22 sampai ayat yang ke-23. Ya, begini bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu, anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta, akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku." Nah, pada waktu itu Raja Herodes berulang tahun. Nah, kemudian anak daripada Herodias ini menari gitu ya. Dan ternyata Raja Herodes ini kesengsem ya, terpikat dengan tarian daripada anak daripada Herodias ya. Sampai akhirnya raja berkata bahwa apa saja yang kau minta akan aku berikan. Aku bersumpah. Sampai ada sumpahnya. Bahkan kalau kamu minta separuh dari kekayaanku pun, istanaku, kerajaanku akan kuberikan kepadamu. Nah, apa saja yang diminta. Dan betul akhirnya putri daripada Herodias ini meminta, tapi dia tidak minta harta. Tapi dia minta kepala Yohanes Pembaptis ya, maksudnya minta Yohanes Pembaptis ini untuk dibunuh. Dan karena sudah terlanjur bersumpah, akhirnya memang Yohanes Pembaptis akhirnya diperintahkan untuk dibunuh oleh Raja Herodes. Nah, rema yang saya dapat ya pada waktu tadi berdoa Bapak Ibu Saudara, bahwa kalau kita ini menyenangkan hati seseorang, kalau seseorang itu sudah senang, seseorang itu sudah terpikat, ya, maka apapun itu akan diberikan. Ya, bahkan raja itu sampai tidak eman-eman, separuh dari kerajaan akan diberikan. Itu seperti memberikan gambaran kita itu dengan Tuhan. Ya, jadi kalau hidup kita ini berkenan di hadapan Tuhan, hidup kita itu menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan itu sepertinya itu bertanya atau berkata, apa yang kamu minta akan aku berikan. Apa yang kau doakan, apa yang kau inginkan akan aku berikan. Nah, seperti itu ya. Jadi bahasa Jawanya itu kesengsem. Kalau seseorang sudah kesengsem, hati Tuhan itu sudah kesengsem dengan kita, maka Tuhan akan menjawab, Tuhan akan memberikan sesuai dengan yang kita minta. Nah, berarti di sini pagi hari ini ya, Tuhan ingin berkata kepada kita bahwa carilah perkenananku, hiduplah dengan tujuan berkenan di hadapanku. Ya, bagaimana kita ini bisa membuat Tuhan kesengsem dengan kita? Bagaimana kita ini bisa membuat Tuhan ini berkenan dengan hidup kita? Nah, saya renungkan ketika anak perempuan Herodias ketika menari, ya toh, pasti menarinya itu tidak dengan asal-asalan. Ya, menarinya itu pasti tidak sekedar. Pasti menarinya itu dengan sungguh-sungguh. Ibaratkan itu narinya itu ada nyawanya, ada rohnya, tenanan gitu ya, sungguh-sungguh dengan segenap hati. Ya, sehingga itu yang membuat raja itu terpikat. Tariannya ini berbeda. Sehingga ketika saya merenungkan, Bapak Ibu Saudara, kesimpulannya adalah pada waktu kita ini datang kepada Tuhan, pada waktu kita ini berdoa, pada waktu kita memuji Tuhan, pada waktu kita membaca Alkitab, ya, pada waktu kita mengangkat tangan, datang kepada Tuhan, mari kita ini dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, bukan hanya mulutnya memuji, tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Bukan yang lahiriah ini sepertinya sungguh-sungguh, tapi hati kita jauh. Ya, kalau dengan Tuhan itu jangan disambi, misalkan aja dengar firman, disambi main game, sambil chattingan gitu ya, atau sambil buka YouTube dan segala macam. Itu berarti tidak sungguh-sungguh segenap hati.
Jikalau engkau ingin hidupmu berkenan di hadapan Tuhan, mari lakukan segala sesuatu itu dengan sungguh-sungguh segenap hati, dengan segenap keberadaan, dengan cinta kita kepada Tuhan. Demikian juga Bapak Ibu Saudara, bukan hanya perkara rohani, tapi perkara apa yang Tuhan percayakan. Kita akan bekerja ya di tempat pekerjaan kita masing-masing, kita akan pasti setiap hari beraktivitas. Mari lakukan itu dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Pada waktu kita memasak, mencuci, pada waktu kita kerja di kantor, pada waktu kita menjadi karyawan, menjadi buruh, menjadi dokter, menjadi kepala sekolah, menjadi tukang sapu, ya menjadi apapun lah yang Tuhan percayakan. Kerjakan dengan sungguh-sungguh. Tuhan, ini adalah ibadahku, ini aku kerjakan ini untuk engkau, bukan untuk manusia. Ya, dan kalau engkau itu adalah Tuanku, maka engkau yang memberikan upah yang tepat. Mungkin di sini gajiku sekian, tetapi aku mengerjakan dengan sungguh-sungguh seperti engkau. Ya, pasti engkau membuka jalan, pintu berkat yang lain, ya dari kanan, dari kiri, ya dari mana saja engkau bisa memberkatiku. Dari kantorku memang gajinya hanya segini, ya tetapi aku tulus kerjakan sungguh-sungguh untuk Tuhan. Nanti Tuhan yang menambah-nambahkan berkatku dari tempat-tempat yang lain. Nah itu ya. Jadi kita apapun yang kita kerjakan, mari kita sungguh-sungguh segenap hati. Kalau ibadahnya 1 jam, ayo 1 jam untuk Tuhan. Ya jangan pikirannya melayang-layang kemana-mana. Kita cari perkenanan Tuhan. Ya kita cari hati Tuhan. Ketika Tuhan disenangkan, Tuhan akan menjawab apa yang kita minta, apa yang kita doakan. Bahkan melampaui daripada apa yang bisa kita pikirkan. Ya seperti ya Bapak Ibu Saudara, Salomo menyenangkan hati Tuhan. Ya, dan Tuhan berkata, kamu mau minta apa? Salomo minta hikmat. Tapi Tuhan menambahi dengan kekayaan, Tuhan menambahi dengan kehormatan. Jadi Tuhan itu memberikan itu seringkali, ya itu jauh. Bukan hanya seringkali ya, pasti ya. Ketika kita sungguh-sungguh, Dia pasti memberikan lebih daripada apa yang bisa kita minta dan kita bayangkan. Yang terpenting pada waktu doa kita dijawab, bahkan dijawab lebih daripada itu. Tetap rendah hati, jangan membelakangi Tuhan, jangan sombong. Seolah-olah pencapaian yang dialami itu karena kekuatan kita. Kita harus mengingat dari mana kita diambil. Ya, kita diambil dari orang yang tidak punya apa-apa, kita diambil dari orang yang mungkin tidak berpengaruh, kita diambil dari orang yang maksudnya tidak terpandang. Tetapi kalau Tuhan bisa angkat kita itu karena anugerah Tuhan. Jadi justru kalau kita semakin diangkat Tuhan, kita semakin takut akan Tuhan, kita semakin rendah hati, ya kita semakin melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi pagi hari ini carilah hati Tuhan, bukan cari tangannya Tuhan dulu. Carilah hati Tuhan, carilah perkenanan Tuhan. Nanti apa yang kita minta Tuhan kabulkan, bahkan lebih daripada itu. Yuk kita berdoa. Kami mengucap syukur buat firman pagi hari ini, mengingatkan kami untuk tujuan hidup kami adalah mencari perkenanan Tuhan. Tuhan, kami mau Engkau tegur, kami mau Engkau ingatkan Tuhan, kalau ada beberapa di antara kami yang masih sering mengerjakannya dengan tidak sungguh-sungguh, dengan sungut-sungut, dengan setengah hati, kami minta ampun. Mulai hari ini apa saja yang kami kerjakan, baik ibadah kami ataupun pekerjaan kami, aktivitas kami mau lakukan dengan sungguh-sungguh, segenap hati kami, segenap hidup kami Tuhan. Oh Tuhan, apa saja yang kami kerjakan untuk Engkau dan bukan untuk manusia. Kami terima firman-Mu dalam hati kami yang subur, biar firman boleh bertumbuh dan berbuah, dan biar kami menjadi bagian orang-orang yang berkenan dan menyukakan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, ya, selamat beraktivitas, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.